Dan Learning Program merupakan program pembelajaran yang dibuat untuk anak usia dini, mulai dari kelompok nursery sampai kindergarten, dan menyediakan media pembelajaran yang siap dipakai. Say freeze, come on, move and freeze. 你们去一个地方，农场。 IPK Kindergarten Learning Program disusun sesuai perkembangan anak usia dini. IPK Kindergarten Learning Program fokus kepada perkembangan anak secara keseluruhan, integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan kerohanian. IPK Kindergarten Learning Program mempunyai rencana pembelajaran yang mudah dipahami dan digunakan, dan semua bahan materi siap dipakai. Guru-guru memberikan dukungan secara maksimal kepada anak, dan IPK Kindergarten Learning Program pun memberikan webinar kepada orang tua secara berkala. Oh, blessed Jesus, oh, blessed Jesus, you are everything I need. Blessed Jesus, oh, blessed Jesus, I will follow where you lead. You're the shepherd of my life, my Savior and my Lord. You're the shepherd of my life.
IPK sangat peduli dan memperhatikan perkembangan anak usia dini. IPK memberikan solusi untuk perkembangan anak di masa pandemi COVID-19, yaitu melalui IPK Kindergarten Learning. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Mari kita datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu KPPK 43, Puji Tuhan Allah Penebusku. Dengarkan ayat panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih setianya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita Bapak Ibu, kita akan melanjutkan dengan menyanyikan lagu KPPK 45, Ku Bernyanyi Puji Yesus. Silakan. Hatiku bersuka cita karena Ia selamatkanku.
bagiku ya terindah. Dialah Tuhan mukalusku, mati bebaskanku. Hanya Yesus yang terindah, dan ku dipuaskannya. Rohku terkadang padanya, dan ku dibebaskannya. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku ya terindah. Dialah Tuhan mukalusku, mati bebaskanku. Tuhanku sungguh terindah, seindah bunga harum, sumber berkat yang melimpah, anugerahnya ku diberi. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku ya terindah. Dialah Tuhan mukalusku, mati bebaskanku. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita lanjutkan ibadah kita dengan pembacaan Alkitab pertanggapan yang diambil dari Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Saya akan membacakan ayat genap dan Bapak Ibu akan membacakan ayat ganjil. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangkal bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan hatiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Kan hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Dan aku akan memberi kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, 1 minggu telah berlalu, kita juga diberikan kesempatan untuk mengakui segala kesalahan dan dosa kita. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan lagu KPPK nomor 192, Yesus Memanggil. Lemah lembut Yesus memanggilmu hari ini.
jauh kakak. Hari ini yang memanggil, Yesus memanggilmu hari ini. Bapak Ibu, mari kita berdiri dan dengarlah ayat bimbingan pengakuan dosa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Kita akan nyanyikan ayat yang kedua, Bapak Ibu. Yesus menanti dan memanggilmu hari ini. Ia menanti, serahkan padanya semua dosamu. Janganlah kau menunggu. Hari ini Dia memanggil. Yesus memanggilmu hari ini. Saudara-saudara yang sangat dikasihi Tuhan, hari ini kembali Dia menanti dan memanggil setiap kita. Mari datang, akuilah segala pelanggaran dan dosamu, serahkanlah dan mohon pengampunan daripadanya. Kami datang kepadamu ya Tuhan, yang selalu menanti dan memanggil kami untuk pulang dari keterledaan hidup di dunia yang penuh dosa ini. Kami datang membawa pengakuan akan segala pelanggaran dan dosa kami ya Tuhan. Bahwa kasih Tuhan yang begitu besar belum mampu untuk kami responi dengan sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan. Kami masih sering terlena dengan dosa-dosa kami. Kami masih selalu mau mengikuti kedagingan kami, hasrat diri kami, dan mengabaikan segala apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kami. Ya Tuhan, ampunilah, kasihanilah kami. Engkau Allah yang tahu dan menyelidiki setiap pikiran, hati, perbuatan kami. Begitu banyak dosa, begitu banyak kecemaran dalam diri kami. Tetapi kami kembali boleh menyadari kasih Tuhan yang begitu besar dan tanpa batas, yang kembali membawa kami pagi hari ini di hadapan-Mu. Untuk mengakui itu semua di hadapan-Mu. Ya Tuhan, Engkau sudah mendengar masing-masing dari tiap kami akan segala apa yang telah kami lakukan yang tidak menyenangkan hati-Mu, yang mendukakan hati-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Bahkan segala apa yang masih kami upayakan untuk kami sembunyikan, terus ingatkan kami bahwa Engkau Allah yang Maha Tahu. Dan Engkau Allah yang terus mau supaya kami jujur di hadapan Tuhan. Mengakuinya dengan kerendahan hati dan memohon belas kasihan pengampunan.
Terima kasih Tuhan untuk kasih dan pengampunan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah rela mati menebus kami dari segala keberdosaan kami. Bahkan Engkau memberikan jaminan keselamatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah hidup kami kembali boleh terus menyerahkan diri sungguh-sungguh dan seutuhnya kepada Tuhan. Sehingga kami boleh semakin diperbaharui. Melalui firman-Mu pagi ini, hari ini kembali akan menuntun kami kepada jalan kehendak-Mu, kepada jalan kebenaran-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mati, bangkit bagi kami, menyelamatkan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Janji pengampunan dosa 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mari kita yang telah ditebus oleh Tuhan, kita meresponi kasih Tuhan. Ya selamatkanku, tak terduga yang kuterima, sukacita, kidung bahagia. Puji nama Tuhan, biarlah kita terus mengingat kasih Tuhan dan kita semakin komitmen untuk hidup, semakin mengasihi Tuhan. Dengarkanlah dan lakukanlah firman-Nya di dalam Roma 6 ayat 12, ayat 11 sampai 12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Mari bersama-sama dengan gereja sepanjang segala abad dan segala tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Tuhan penuhi hatiku dengan firman-Mu. Firman-Mu
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tundukkan kepala kita berdoa memohon pimpinan Tuhan untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami memohon kepadamu hari ini untuk Engkau penuhkan setiap kami dengan berkat-berkat firman-Mu. Kami mengucap syukur hari ini kami bisa datang beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi kami juga memohon Tuhan memenuhi kami dengan firman-Mu, sehingga di dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami diberkati secara rohani oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami memohon untuk siapkan hati dan pikiran kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami boleh terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, boleh menyampaikan apa yang menjadi maksud Tuhan kepada jemaat-Mu. Ini yang menjadi seru doa kami. Kami alaskan demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat hari Minggu saya ucapkan kepada kita sekalian. Kiranya hari ini kita boleh mendapatkan berkat-berkat rohani yang daripada Tuhan. Mari bersama-sama saya undang untuk kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-20. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 23, demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya, tetap ada." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, pada hari ini renungan firman Tuhan masih di seputar Paskah, ya, berkaitan dengan kebangkitan Yesus Kristus yang beberapa minggu lalu kita rayakan bersama-sama. Di mana masih satu rangkaian. Kalau minggu lalu kita berbicara tentang kebangkitan Kristus dan kemudian menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kemudian di dalam bagian yang kita baca pada hari ini menceritakan tentang bagaimana Yesus bangkit dan kemudian menampakkan diri kepada para murid-muridnya yang lain, yang mereka berada satu tempat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan, dari cerita narasi yang kita baca hari ini, kalau kita mengamati lebih dalam, ada sebuah ironi. Kalau kita mengamati lebih dalam lagi, ada sesuatu yang seharusnya tidak terjadi pada murid-murid Yesus pada waktu itu. Kita melihat di mana para murid dikatakan berkumpul pada satu tempat, dan kemudian di dalam satu tempat itu mereka menutup pintunya dan terkunci, ya, pintu-pintu yang terkunci. Karena apa dikatakan mereka takut terhadap orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat dan bisa membayangkan ini sebuah ironi, di mana ketika mendengar satu berita sukacita kebangkitan Kristus, tetapi murid-murid justru berada satu tempat dan kemudian terkunci semua dan dikatakan takut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa sedemikian ketakutan? Mengapa murid-murid ini sedemikian ketakutan dan dikatakan mengunci semua pintu? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengamati setidaknya ada beberapa alasan. Mengapa para murid ini menjadi takut, mengapa para murid ini ketakutan terhadap orang Yahudi di tengah-tengah berita sukacita, di tengah-tengah berita kemenangan ini.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama mungkin mereka takut karena beranggapan bahwa otoritas agama Yahudi bahwa melihat Yesus sudah dieksekusi mati. Pemimpin mereka, Yesus Kristus, sudah dieksekusi mati. Nah, maka akan relatif mudah untuk menangkap para murid-muridnya ini dan juga menjatuhi hukuman yang sama kepada para murid-murid Yesus ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, namun ketakutan itu bukan hanya berhenti di situ. Selain ketakutan terhadap kaumnya, terhadap orang-orang Yahudi, terhadap pemuka-pemuka agama Yahudi, para murid ini juga mengalami ketakutan terhadap situasi dan kondisi yang pada waktu itu mencekam ketika berita Kristus itu diberitakan. Pada saat itu mereka mengalami satu perasaan yang kalut bercampur dengan takut, bercampur dengan kecemasan, mencengkam pada waktu itu. Karena guru mereka, karena pimpinan mereka, Yesus Kristus yang mereka harapkan bisa melepaskan dari penindasan, bisa melepaskan dari penjajahan bangsa Romawi, guru pemimpin mereka yang diharapkan memimpin mereka secara politis, mengeluarkan mereka secara politis, tetapi pada akhirnya, pada endingnya memiliki akhir yang menyedihkan. Guru mereka pada akhirnya mati secara tragis di kayu salib. Kini mereka tidak memiliki harapan lagi. Mereka tidak memiliki kekuatan lagi karena pemimpinnya mati secara mengenaskan. Bukan hanya berhenti di situ Bapak Ibu Saudara sekalian. Selain itu ketakutan mereka semakin bertambah atas berita kebangkitan Yesus ini. Mungkin yang di dalam benak mereka bisa jadi para petinggi akan mengintimidasi mereka, para murid-murid ini. Yang ada di dalam pikiran mereka bisa jadi para petinggi dan tentara Romawi akan menangkap dan akan menghukum para murid-murid ini. Karena apa? Karena tuduhan mencuri dan menyembunyikan mayat Kristus. Bapak Ibu kalau kita melihat di dalam bagian lain di dalam Injil Matius di dalam pasal 28 dikatakan di sana dusta mahkamah agama. Ada persekongkolan. Bisa menuduh para murid-murid untuk menyembunyikan mayat Kristus ini. Dan mereka merasa terintimidasi dengan suasana seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berita tentang kebangkitan Kristus yang seharusnya menjadi sebuah seruan kemenangan, seruan sukacita bagi para murid saat itu berubah menjadi suasana yang mencekam, menjadi suasana yang menakutkan, menjadi suasana yang mengkhawatirkan, merasa terintimidasi. Padahal berita kebangkitan Kristus ini seharusnya menjadi berita kemenangan dan sorak-sorai. Bapak Ibu Saudara sekalian, gambaran suasana menakutkan, gambaran suasana mencekam bagi para murid pada saat itu ketika mendengar berita tentang kebangkitan Kristus, mungkin juga mencerminkan kondisi kita sekarang hari ini. Walaupun kita mengetahui, walaupun kita mengerti kuasa kebangkitan Kristus itu ada di dalam diri kita, namun pada kenyataannya kita masih seringkali hidup di dalam ketakutan. Kenyataannya kita seringkali hidup di dalam kecemasan demi kecemasan. Kita pun hari ini juga memahami dan mengerti akan kuasa kebangkitan Kristus itu. Tetapi hal-hal ini tidak serta-merta. Pengetahuan kita tentang kuasa kebangkitan Kristus tidak serta-merta membuat kita berani di dalam menghadapi tantangan zaman. Tidak serta-merta kita berani menghadapi tantangan kehidupan ini yang seringkali menyulitkan kita. Seringkali kita masih hidup di dalam ketakutan demi ketakutan. Dalam pesimisme dan bahkan di dalam keterpurukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kembali kepada kita sekalian. Paskah beberapa minggu yang lalu yang kita rayakan. Bukan hanya sekedar ritual agama yang kita jalankan. Rutinitas untuk kita merayakan Paskah. Tetapi bagaimana kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Kita berefleksi kembali dan memikirkan apa sebenarnya
dari makna kebangkitan Kristus itu di dalam kehidupan kita. Apa sebenarnya dan bagaimana seharusnya orang Kristen memaknai dan menyikapi terhadap kebangkitan Kristus itu? Apakah dampak yang seharusnya muncul atau yang seharusnya timbul dari peristiwa kebangkitan Kristus itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui narasi Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ini, kita kembali diajar dan diajak kembali berefleksi bagaimana seharusnya kita memaknai kebangkitan Kristus itu bagi kehidupan kita. Apa yang seharusnya muncul dari kuasa kebangkitan Kristus itu di dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus seharusnya itu memberikan kita damai sejahtera. Sekali lagi, kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus itu seharusnya menjadikan kita orang-orang yang penuh dengan damai sejahtera. Orang-orang yang penuh kelimpahan damai sejahtera. Dikatakan di dalam ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah para murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ungkapan shalom, damai sejahtera, merupakan sebuah salam sebenarnya, sebuah salam yang diucapkan, salam biasa yang diucapkan, sebuah salam yang lazim diucapkan di dalam pertemuan-pertemuan ibadat pada waktu itu. Sebuah salam yang lazim, seperti kita hari ini kadang kita seringkali memakai kata shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Sepertinya salam ini adalah salam yang biasa diungkapkan. Bapak Ibu, namun ketika salam ini diucapkan oleh Kristus yang telah bangkit ini, maka memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada hanya sekedar salam biasa. Apalagi kata damai sejahtera bagi kamu dalam bagian ini, di dalam bagian Yesus menampakkan diri ini, diucapkan oleh Yesus sebanyak 2 kali. Kita melihat juga di ayat 21 kembali diulang di situ. Damai sejahtera bagi kamu. Peace be with you. Damai sejahtera bagi kamu yang diucapkan oleh Yesus ini secara unik memiliki makna yang dalam. Bahwa kamu semua sekarang hidup di dalam jaminan damai sejahtera Kristus. Kamu sekarang berada di dalam kelimpahan, jaminan, garansi damai sejahtera Kristus itu. Oleh karena apa? Kristus telah bangkit mengalahkan maut. Engkau hidup di dalam kemenangan. Dan melalui kuasa kebangkitannya inilah Yesus ingin menunjukkan sebuah garansi atau sebuah jaminan damai sejahtera yang sejati bagi para muridnya dan juga bagi kita saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun kita ini sebenarnya telah menerima ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya yakin kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, kita sudah telah menerima ya damai sejahtera Kristus itu. Sudah mendapatkan damai sejahtera yang sejati itu. Kita sudah mengerti damai sejahtera itu. Sudah mendapatkan damai sejahtera itu karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Kuasa kebangkitannya sebenarnya sudah mampu memberikan kita, sudah menggaransi kita terhadap damai sejahtera yang sejati itu. Namun tidak dipungkiri Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita hari ini hidup di dalam satu dunia. Dunia yang penuh dengan tantangan. Kita hidup di dalam satu dunia yang keras. Yang mencemaskan, yang menakutkan. Sehingga terkadang kita kehilangan damai sejahtera itu. Sehingga seringkali kita kehilangan damai sejahtera yang Kristus sudah berikan kepada kita itu. Damai sejahtera daripada Allah itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menunjukkan sebuah klip. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, klip ini adalah salah satu atau satu cuplik dari peristiwa-peristiwa besar dunia. Ya, di mana kita hidup penuh dengan ketakutan. Penuh dengan kebencian, penuh dengan diskriminasi, penuh dengan tantangan.
Saya akan memutarkan klip ini hanya sebagian kecil menggambarkan kondisi dunia kita. Nous ne sommes pas virus, les virus n'ont pas de nationalité. Nous sommes parents, nous sommes maman, père. Et moi, je veux vivre en France, car moi, je suis française. Donc, je veux quand même une santé et sécurité chez moi. La personne m'a agressé gratuitement, c'est-à-dire il m'a pas demandé mon téléphone ni mon portefeuille. Il est venu directement, il m'a dit sale chinois, sale shintok, à cause de toi il y a le confinement, et il m'a déboîté le bras à ce moment-là. C'était gratuit quoi. When my son came home and told me that he was called coronavirus and deliberately coughed on, I thought, no, you should not have to put up with this behaviour. I've just sort of sucked it up, if you like, and just accepted what's happened because I thought, deal with it. But when it's somebody that you love and somebody who's close to you, you want to protect them. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, itulah gambaran dunia yang kita hidupi sekarang. Ada sebuah ketakutan, ada sebuah ancaman, diskriminasi, yang kita tidak tahu datangnya kapan saja bisa terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Bapak Ibu, setiap kali kita membaca berita, setiap kali kita membuka gadget kita disuguhkan dengan berita-berita yang membuat kita takut, yang membuat kita cemas, membuat kita khawatir, dan juga membuat kita berada di dalam kehilangan, di dalam damai sejahtera itu. Bapak Ibu, peristiwa intoleransi, peristiwa diskriminasi, terorisme, rasisme, permasalahan ekonomi yang berkepanjangan, bahkan permasalahan pandemi yang belum begitu tak kunjung juga diselesaikan, bencana alam dan seterusnya, terkadang membuat kita merasa tidak aman, membuat kita merasa cemas dan merasa khawatir terhadap dunia yang kita hidupi sekarang ini. Dan pada akhirnya ketika kita hidup di dalam kecemasan, kita kehilangan damai sejahtera yang daripada Allah itu. Kita kehilangan damai sejahtera yang sejati itu. Itu semua akan menjadikan kita tawar hati. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang menakutkan dan sangat mungkin membuat kita kehilangan damai sejahtera yang daripada Allah itu. Bapak Ibu, maka kita bertanya, Pak, bagaimana saya bisa mendapatkan damai sejahtera itu ketika saya hidup di tengah dunia yang sangat menakutkan? Bagaimana saya mungkin bisa mendapatkan damai sejahtera itu? Karena hidup ini penuh dengan penderitaan, hidup ini penuh dengan tekanan, hidup ini penuh dengan pergumulan dan ketakutan. Bagaimana mungkin damai sejahtera itu bisa ada di dalam diri saya? Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi dalam Tuhan, damai sejahtera bagi kamu yang disampaikan Yesus ini pada akhirnya mendorong kita untuk berpikir kembali apa yang menjadi maksudnya. Damai sejahtera bagi kamu yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya
juga pada akhirnya mendorong para muridnya dan pada kita semuanya untuk memikirkan kembali makna yang lebih dalam lagi. Bukan hanya sekedar salam biasa, bukan hanya sekedar jargon bagi anak-anak Allah, bukan hanya sekedar perkataan yang di luar saja, ucapan basa-basi semata. Damai sejahtera yang disampaikan Yesus, bahkan yang disampaikan 2 kali ini, membawa para muridnya kembali mengingat apa yang Tuhan Yesus janjikan kepada mereka sebelum Yesus disalibkan. Bapak Ibu, sebelum Yesus disalibkan, dalam Yohanes 16 ayat 33, Yesus pernah menyampaikan hal ini kepada muridnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera. Beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia ini, kamu akan mengalami penderitaan dan penganiayaan. Akan tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui kebangkitannya, janji itu justru digenapi. Janji damai sejahtera itu sudah digenapi. Damai sejahtera yang tanpa syarat, yang sejati, itu sudah diberikan kepada murid-muridnya ketika Yesus bangkit daripada kematian. Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom yang diberikan Yesus itu bukan hanya berbicara permasalahan di dunia ini. Shalom yang diberikan Yesus Kristus itu pasca kebangkitannya bukan hanya berarti berbicara untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia yang ada di dalam dunia ini, melainkan memiliki makna eskatologis, di mana shalom itu menjamin hidup kita di dalam damai yang kekal. Di dalam damai yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita benar-benar memperoleh damai sejahtera yang sejati yang daripada Allah itu. Oleh karena apa? Oleh karena Kristus telah menggantikan hukuman yang seharusnya kita pikul, hukuman yang seharusnya kita tanggung itu digantikan oleh Yesus Kristus. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus Kristus telah menanggung ketakutan terbesar kita, yaitu hukuman, ketakutan terbesar kita, yaitu dosa. Yesus tanggung di dalam kayu yang kejam itu. Oleh karena apa? Oleh karena Kristus telah membebaskan kita dari intimidasi dari hukuman dan kematian kekal menjadi hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan, salam atau damai sejahtera yang Yesus berikan bukan hanya sekedar damai sejahtera yang bersifat duniawi, tetapi lebih daripada itu. Damai sejahtera yang diberikan Kristus itu bersifat kekal. Maka kalau kita melihat akan hal ini, menyadari akan hal ini, bagaimanapun kondisi kita saat ini, kita tidak akan kehilangan putus harapan. Kita tidak akan kehilangan harapan di hadapan Tuhan. Kita tidak akan kehilangan sukacita itu. Karena kita tahu damai sejahtera itu bersifat kekal, bukan bersifat duniawi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memahami akan hal ini, bagaimanapun keadaan kita hari ini, kesulitan apapun, tantangan apapun yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi hari ini, kita tidak akan kehilangan pengharapan. Kita tidak akan kehilangan damai sejahtera kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita. Tuhan telah memberikan jaminan itu dan kita telah menerimanya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi kita hari ini sudah mendapatkan janji itu, shalom itu, damai sejahtera itu. Karena Yesus sudah melunasi dan menyelesaikan hutang dosa kita. Dan membebaskan kita dari kematian kekal dan maut. Serta mendamaikan, merekonsiliasi kita dengan Allah. Bapak Ibu, melalui kebangkitannya ini shalom itu telah kita terima. Shalom itu telah memberikan kita pengharapan. Di tengah-tengah dunia yang semakin sulit. Di tengah-tengah dunia yang menakutkan ini. Pertanyaannya bagi kita adalah, sudahkah kita menerima shalom itu? Sudahkah kita menerima damai sejahtera itu? Damai sejahtera yang sejati itu? Sudahkah kita tetap memiliki damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita, apapun kondisinya di dalam kehidupan kita?
Apapun kesulitan yang kita hadapi saat ini, apapun masalah kita hari ini, apakah kita sudah mengaplikasikan dan menghidupi damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan kepada kita sekalian? Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus telah menjamin damai sejahtera kita. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya ayat ini memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita sekalian. Orang-orang yang sudah menerima janji damai sejahtera yang daripada Kristus itu. Kiranya ayat ini juga boleh kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, dalam menjalani dunia yang semakin sulit ini. Bapak Ibu, demikianlah seharusnya kebangkitan Kristus memberikan makna atau memberikan dampak bagi kita, damai sejahtera bagi kita untuk menjalani hidup di dalam dunia yang penuh dengan kesulitan ini. Bapak Ibu, namun seharusnya dampak kebangkitan Kristus itu tidak hanya berhenti membuat kita damai sejahtera saja, melainkan kebangkitan Kristus itu juga seharusnya memberikan dorongan bagi kita berani untuk bersaksi dan memberitakan Kristus. Sekali lagi, kuasa kebangkitan Kristus seharusnya tidak hanya memberikan kita dampak damai sejahtera yang secara personal saja terhadap diri kita, tetapi juga mendorong kita untuk berani bersaksi dan memberitakan Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika yang pertama kebangkitan Kristus memberikan satu dampak damai sejahtera bagi kita, yang kedua kebangkitan Kristus harusnya memberikan kita dorongan, memberikan kita keberanian untuk bersaksi. Di dalam ayat 21 Tuhan mengatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Dan setelah itu diteruskan dengan kalimat, sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam momen Yesus menampakkan diri kepada murid ini, Yesus bukan hanya memberikan damai sejahtera kepada mereka, tetapi selanjutnya Yesus juga mengutus mereka untuk menjadi saksi-saksi Kristus bagi dunia ini. Bapak Ibu, mari kita perhatikan apa yang Yesus sampaikan dalam pengutusan kepada murid-muridnya ini. Yang pertama, pola pengutusan ini dikatakan seperti Bapa mengutus aku. Artinya bahwa pengutusan para murid ini meneruskan misi pelayanan Yesus yang sebentar lagi Yesus naik ke surga. Artinya bahwa pengutusan murid Yesus ini meneruskan pelayanan misi yang daripada Kristus itu, yang semuanya bersumber dari Allah, dari Bapa. Dan misi tersebut adalah misi yang membawa kabar baik, membawa kabar keselamatan bagi dunia ini. Dan yang selanjutnya, misi itu juga harus dijalankan oleh para murid dengan penuh ketaatan. Sama seperti Yesus taat menjalankan misi itu sepenuhnya, bahkan taat mati di kayu salib sepenuhnya dengan ketaatan kepada Bapa. Dan yang ketiga, misi tersebut juga harus dijalankan oleh para murid seperti para murid-muridnya dengan ketergantungan yang penuh kepada Bapa. Karena misi ini adalah misi dari Bapa, maka murid-murid harus menjalankan misi ini penuh ketergantungan kepada Bapa. Seperti Yesus juga menjalankannya penuh ketergantungan yang kepada Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka untuk memungkinkan para murid-muridnya melakukan misi ini, yang sebenarnya misi ini adalah berat, yang sebenarnya misi ini adalah penuh dengan resiko, mengabarkan keselamatan, mengabarkan Injil Tuhan kepada dunia, menjalankannya penuh dengan ketaatan, menjalankannya dengan penuh ketergantungan kepada Allah, maka Yesus memperlengkapi para murid-muridnya ini. Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada mereka dan memperlengkapi mereka, meneguhkan mereka, mengabarkan Injil, menjadi saksi-saksi Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, kita hari ini sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan,
yang sudah menerima damai sejahtera Kristus itu, kita juga mendapatkan panggilan misi Bapa ini. Untuk menjadi saksi-saksinya mengabarkan kabar baik keselamatan bagi dunia. Kita orang-orang yang sudah juga menerima kasih karunia yang daripada Allah itu, sudah menerima keselamatan yang daripada Allah itu, kita juga mendapatkan bagian panggilan di dalam misi Dei ini, misi Allah ini bagi dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebangkitan Kristus seharusnya tidak membuat kita merasa cukup kita memiliki damai sejahtera secara personal saja. Tetapi kuasa kebangkitan Kristus itu seharusnya menumbuhkan panggilan kita. Menumbuhkan panggilan kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Menumbuhkan panggilan kita untuk kita berani menjadi saksi-saksi Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada salah satu tokoh, Jim Elliot, seorang misionaris dari Amerika. Dalam sebuah diari pribadinya, ia meluapkan kegundahan hatinya. Ia meluapkan keresahan hatinya, yaitu bagaimana panggilan misi Tuhan itu ia taruh di dalam hatinya. Di dalam diarinya ia meluapkan keresahan hatinya di dalam melihat dunia sekitar. Dalam buku diarinya ini ia mengatakan, "Bapa, biarkan aku melepaskan cengkeraman tanganku pada segala hal-hal duniawi. Hidupku, hartaku, kenyamananku. Tuhan, bantu aku melepaskan kerasnya tanganku yang menggenggam kenyamanan dunia. Bukalah tanganku Tuhan, sebagaimana tangan Kristus telah terbuka untuk menerima paku di Kalvari. Bebaskan aku dari semua yang mengikat aku. Tuhan, penuhkanlah aku dengan minyak roh-Mu agar aku menyala. Tuhan Yesus, pencarianku bukanlah umur yang panjang, tetapi yang sempurna seperti-Mu. Ajari aku mengerti hati-Mu, menyangkal diri demi berbagian dalam kasih-Mu dan panggilan-Mu untuk dunia di sekelilingku dan untuk jiwa yang terbelenggu. Bapa, aku tidak mau berdiam diri sementara yang lain menderita dan binasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada akhirnya, pada tanggal 8 Januari 1959, Jim Elliot meninggal sebagai martir saat berjuang untuk menjangkau orang Indian Auca di pedalaman Ekuador. Bapak Ibu Saudara sekalian, darah martir dari Jim Elliot tidak mengalir sia-sia. Ada banyak orang yang diselamatkan oleh kesaksiannya. Perjuangan Jim Elliot akhirnya tidak sia-sia. Ia membawa orang Indian Auca bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus tidak dimaksudkan untuk kita nikmati sendiri. Kuasa kebangkitan Kristus tidak dimaksudkan untuk kita, kuasa kebangkitan Kristus dimaksudkan untuk kita bagikan dengan dunia di sekeliling kita, bukan untuk kita nikmati sendiri. Bapak Ibu, karya keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan ke dalam diri kita bukan dimaksudkan untuk kita terima, kemudian kita simpan, kita kunci rapat-rapat di dalam kamar kita, lalu kita nikmati sendiri. Bukan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah menerima karya keselamatan, kita juga mendapatkan panggilan untuk berbagian di dalam misi Tuhan. Misinya Allah memberitakan kabar baik, kabar keselamatan bagi dunia di sekitar kita.
Nah, inilah amanat agung Tuhan bagi kita sekalian, orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan. Walaupun kita tahu bahwa akan banyak tantangan, walaupun kita tahu akan banyak rintangan yang kita hadapi dan berat untuk kita lakukan, tetapi orang yang sudah menerima karya keselamatan yang daripada Roh Kudus, menerima keselamatan yang daripada Kristus itu, harus berani keluar dari zona nyaman kita untuk memberitakan kabar baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin di antara kita bertanya dan berpikir kepada kita, wah Pak, ini mah terlalu idealis, terlalu teoritis. Pada kenyataannya susah untuk dilakukan, sulit untuk dilakukan. Apalagi zaman sekarang, siapa yang mau berani mengambil resiko untuk pergi keluar memberitakan Injil? Bawa-bawa nama agama pula. Kita yang penting mah aman-aman, kita berdoa, kita beribadah aman-aman, itu sudah cukup. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan, saya curiga jika kita memiliki pemikiran-pemikiran yang seperti ini adalah sebuah defense mechanism, sebuah alibi. Karena sebenarnya kita tidak mau keluar dari zona nyaman kita. Dan kita mau cari aman saja. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya untuk menjadi saksi Kristus itu kita tahu tidak mudah. Menjadi saksi Kristus, menjalankan misi Allah itu penuh dengan tantangan dan sangat berat untuk kita lakukan. Tetapi kita semua mendapat panggilan ini. Kita semua orang-orang yang percaya mendapatkan panggilan di dalam misi Allah ini. Kita semua mendapatkan panggilan untuk melakukan misi Allah ini dengan penuh ketaatan, dengan penuh kebergantungan kepada Allah. Oleh sebab itu, panggilan Allah untuk kita menjadi saksi Allah. Kita harus sadari, kita tidak bisa lakukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita harus sadari, tidak kita bisa lakukan dengan kemampuan diri kita sendiri. Kita perlu kekuatan yang daripada Allah. Bapak Ibu ingat bahwa Tuhan juga telah memperlengkapi, sebenarnya juga memperlengkapi waktu itu murid-murid di dalam bersaksi menjalankan misi Allah itu. Tuhan juga yang sama juga yang memperlengkapi kita di dalam menjalankan misi Allah itu. Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus yang diberikan akan menolong kita dan memimpin kita untuk melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, namun pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita bersedia? Apakah kita mau atau tidak menjalankan misi ini? Apakah kita bersedia atau tidak? Atau kita justru menutup diri kita dengan berbagai macam alasan yang kita buat. Berbagai macam alasan yang kita munculkan. Bapak Ibu, menjalankan misi Allah menjadi saksi Kristus, kita tidak perlu jauh-jauh dan berpikiran. Pergi ke pedalaman. Pergi ke pelosok-pelosok desa yang belum terjangkau. Pergi kepada suku-suku yang terisolir, suku-suku pedalaman. Nah, kalaupun kita terpanggil di dalam hal yang demikian, itu menjadi satu poin yang bagus yang perlu kita juga lakukan. Tetapi sebenarnya kita bisa memulai dari orang-orang terdekat kita untuk menjalankan misi Allah ini. Keluarga kita mungkin, suami kita mungkin, istri kita mungkin yang belum percaya kepada Allah. Saudara kita mungkin, tetangga kita, atau asisten rumah tangga kita, dan orang-orang sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, lakukanlah itu. Nah, kuasa kebangkitan Kristus itu seharusnya memberikan kekuatan bagi kita, mendorong kita untuk melakukan misi Allah ini. Jangan tunda dan jangan banyak alasan untuk tidak melakukan. Percayalah bahwa Roh Kudus akan melengkapi kita, memberikan kita kekuatan, akan memberikan kita dorongan sehingga kita bisa melakukannya. Dan sehingga kuasa kebangkitan Kristus itu tidak menjadi sia-sia oleh kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, kiranya kuasa kebangkitannya itu tidak membuat kita hidup di dalam zona nyaman kita, hidup di dalam, atau apalagi hidup di dalam ketakutan kita. Kiranya kuasa kebangkitan Kristus itu
mengenyahkan segala sesuatu dan mendorong kita untuk boleh menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kuasa kebangkitan Tuhan itu seharusnya dan kiranya memberikan kita hidup penuh dengan damai sejahtera ketika kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kesulitan itu. Tetapi bukan hanya berhenti di situ. Kuasa kebangkitan Kristus itu kiranya juga mendorong kita berani menjadi saksi Kristus bagi dunia di sekeliling kita. Biarlah firman Tuhan itu kembali mengingatkan kita, boleh kembali mendorong kita sebagai anak-anak Tuhan yang menerima akan kuasa kebangkitan Kristus itu. Amin. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami menyadari akan kuasa kebangkitan-Mu sudah Engkau limpahkan kepada kami. Tetapi terkadang kami seringkali menyia-nyiakan kuasa kebangkitan-Mu itu dengan hidup penuh dengan ketakutan, dengan hidup berdiam diri. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami kembali apa yang harus kami lakukan sebagai orang-orang tebusan, sebagai orang-orang yang sudah menerima kuasa kebangkitan Kristus itu. Kami boleh hidup damai sejahtera di dalam dunia yang penuh tantangan ini. Dan kami boleh juga diberikan kekuatan, keberanian untuk kami boleh juga berbagian di dalam misi-Mu. Sehingga kebangkitan Kristus itu berbuah dan juga boleh nyata di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu orang percaya ini. Ini yang menjadi seru doa kami. Demi nama Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebentar kita akan mengikuti baptisan kudus. Saudara, pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena beberapa saudara kita pada hari ini akan dibaptis dan disidi, dan melalui orang tua ada 2 anak yang juga akan turut dibaptiskan pada hari ini. Saudara, setiap kali baptisan dilaksanakan, sepatutnya kita sebagai orang yang sudah percaya dan diselamatkan, kita berbahagia. Oleh karena kita menyaksikan bersama-sama saudara-saudara kita yang boleh mengambil keputusan iman di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat untuk mengaku percaya. Sehingga menjadi orang-orang yang berada di dalam perjanjian anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ini adalah hari di mana kita semua patut untuk bersyukur. Saudara, di tengah-tengah masa pandemi ini kita baru kembali melaksanakan hal ini, saudara. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara yang sudah mengambil keputusan pada hari ini. Kita akan melaksanakan terlebih dahulu baptisan anak. Saudara ya, ada 2 anak di sini, yaitu Audrey Vivian Lin dan Joanna Alexa Theophilus. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun anak-anak belum mengerti akan arti dari baptisan kudus, janganlah kita lalai di dalam hal membaptiskan mereka, sebab Allah telah memanggil mereka ke dalam perjanjiannya. Allah berfirman kepada Abraham, bapa orang beriman, begitu juga kepada kita dan anak-anak kita demikian. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Lebih lanjut di dalam Kisah Para Rasul 2:39 dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Kita percaya
bahwa pada hari ini anak-anak melalui iman orang tua boleh dihisapkan di dalam perjanjian anugerah Allah bagi Abraham dan bagi keturunannya, termasuk kita pada hari ini sebagai orang yang percaya. Dan di dalam Kristuslah maka berkat Abraham itu terjadi melalui saudara pada hari ini iman orang tua membawa anak untuk dihisapkan di dalam perjanjian kasih karunia Allah. Saya mempersilahkan untuk orang tua dari Audrey dan dari Alexa untuk tampil berdiri di depan. Saya akan mengajukan pertanyaan ini kepada para orang tua, supaya menjadi nyata kehendak saudara-saudara demikian. Kami minta para orang tua supaya berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa berdasarkan atas janji Allah, maka anak-anak saudara diterima di dalam perjanjian Allah dan oleh karena itu dibaptiskan? Jadi pertanyaan ini adalah yang pertama. Apakah saudara percaya bahwa Allah mau berkenan mengikat perjanjian dengan keturunan saudara? Yang kedua, apakah saudara berjanji hendak mengajar dan mendidik mereka di dalam ketaatan kepadanya sesuai Alkitab, sampai mereka nanti secara mandiri bisa mengaku percaya dan mengambil keputusan iman? Apakah jawab saudara? Ya, dengan segenap hati saya. Kiranya Tuhan meneguhkan jawaban dari kedua orang tua. Kita akan baptiskan lebih dulu Audrey. Audrey Vivian Lin, selaku hamba Allah, pada hari ini aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah yang penuh dengan kemurahan dan anugerah meneguhkan dan memasukkan engkau di dalam perjanjian anugerahnya yang kekal, menuntun hidupmu sampai engkau dewasa dan menjadikan engkau sebagai anak yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Silakan. Joanna Alexa Theophilus, selaku hamba Allah, pada hari ini aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Di dalam anugerah Allah engkau dimasukkan di dalam perjanjian kasih karunia, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan engkau akan dipelihara sampai engkau dewasa, menjadi seorang anak yang sungguh memuliakan nama Tuhan seumur hidupmu. Amin. Silakan bisa duduk kembali, tapi tetap di ruangan ini ya. Nanti kita akan sama-sama sambut. Saudara, kita akan melaksanakan baptisan dewasa untuk 3 saudara kita. Dengarlah
amanat baptisan kudus dari amanat agung Tuhan Yesus di dalam Matius 28. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya memanggil Mayvin Eimeren Limiarni, Patrick Sampieri, dan Iwan Santoso untuk tampil ke depan. Saudara, kita tahu bahwa melalui baptisan, maka seorang yang mengaku percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus untuk menjadi orang-orang yang menerima janji Allah, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Baptisan juga adalah satu tanda pertobatan selain daripada pengakuan iman percaya. Baptisan juga artinya bahwa kita disatukan oleh Kristus di dalam Dia melalui kematian dan kebangkitannya. Maka saya akan bertanya kepada saudara-saudara di hadapan sidang jemaat Tuhan. Saudara harus menyatakan maksud saudara untuk menerima sakramen baptisan kudus, dan bersamaan dengan itu saudara menjadi anggota Gereja Kristus Yesus. Maka sebelum menerima baptisan kudus, saudara harap menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah saudara percaya kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus? Apakah saudara menerima kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan Roh Kudus dan menjadikan Alkitab sebagai pedoman iman dan hidup saudara? Apakah saudara sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Apakah saudara berjanji untuk hidup kudus dan mentaati kehendak dan perintah Allah? Apakah saudara berjanji menjadi anggota gereja yang setia dan setia juga di dalam beribadah, bersekutu, mengikuti perjamuan kudus, dan melayani Tuhan? Apakah jawab saudara? Ya, dengan segenap hati saya. Kiranya Tuhan meneguhkan jawaban saudara. Kita akan mulai dengan Mayvin lebih dulu. Mayvin Eimeren Limiarni, pada hari ini selaku hamba Allah, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah yang penuh dengan rahmat dan kasih memberkati engkau, melindungi engkau, memimpin hidupmu seumur hidupmu, menjadikan kau setia, menjadi seorang wanita yang indah, menjadi saksi bagi nama Yesus Kristus. Amin. Patrick Sampieri. Patrick Sampieri, pada hari ini selaku hamba Allah, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Dosa-dosamu disucikan. Dan mulai hari ini dan seterusnya, Tuhan menjadi pemimpin hidupmu dan menjadikan hidupmu indah, menjadi kesaksian yang memuliakan namanya dan menjadi berkat bagi banyak orang.
Iwan Santoso. Iwan Santoso, pada hari ini selaku hamba Allah, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah yang Maha Kuasa memberkati dan melindungi engkau, memimpin seumur hidupmu menjadi seorang laki-laki yang takut akan Tuhan dan hidup mengasihi Tuhan, sehingga engkau memuliakan Dia dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saudara, pada hari ini kita juga akan melaksanakan CD atau peneguhan iman atas 4 saudara-saudari kita. Dan untuk itu, saudara-saudara, kita bersyukur kalau mereka menyatakan keinginan, kehendak mereka untuk mengakui imannya di hadapan Tuhan dan jemaat, mengakui baptisan yang mereka terima melalui kedua orang tua mereka pada waktu mereka kecil. Saya persilahkan untuk yang akan di CD untuk maju ke depan. Di hadapan sidang jemaat Tuhan dan di hadapan Tuhan, saudara harus menyatakan maksud saudara untuk menerima peneguhan iman. Dan bersamaan dengan itu, saudara menjadi anggota gereja Kristus Yesus. Maka sebelum menerima peneguhan iman, harap saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah saudara mengaku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menjadikan langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan akan Roh Kudus yang memimpin pada segala kebenaran? Apakah saudara menerima kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah yang diilhamkan Roh Kudus dan menjadi pedoman iman dan hidup saudara? Apakah saudara sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara satu-satunya? Apakah saudara berjanji untuk hidup kudus dan mentaati kehendak dan perintah Allah dan menjadi anggota jemaat yang setia dan bersedia untuk melayani Tuhan di dalam gerejanya? Apakah jawab saudara? Ya, dengan segenap hati saya. Tuhan kiranya meneguhkan jawaban saudara di hadapannya dan di hadapan jemaat. Mulai dari Valeri dulu ya. Valeri Evangelika Ghazali, selaku hamba Allah, pada hari ini aku meneguhkan imanmu sesuai dengan keputusan imanmu yang kau ambil di hadapan Tuhan dan jemaat untuk mengaku percaya. Maka kiranya Allah Tritunggal meneguhkan imanmu untuk selama-lamanya, menjadikan engkau seorang wanita yang kuat, memiliki keindahan, kelembutan, dan seumur hidupmu engkau hidup mengasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Amin. Nicole Valeri. Nicole Valeri pada hari ini selaku hamba Allah, dengan mengakui baptisan yang engkau terima ketika engkau kecil,
Aku meneguhkan imanmu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Kiranya Tuhan menuntun hidupmu mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Melindungi engkau dari segala bahaya. Menjadikan hidupmu berbuah banyak bagi kerajaan Allah. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Gabriela Casey Veronica Carnedi. Gabriela Casey Veronica Carnedi. Pada hari ini selaku hamba Allah, engkau mengakui baptisan yang engkau terima pada waktu engkau kecil. Dan hari ini engkau mengambil keputusan iman untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya Allah Tritunggal memberkati dan meneguhkan imanmu, melimpahkan hidupmu dengan segala yang baik, menuntun hidupmu, menjadikan hidupmu kesaksian dan kemuliaan bagi namanya. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Jocelyn Natali. Jocelyn Natali, pada hari ini selaku hamba Allah, engkau mengakui baptisan yang engkau terima pada waktu engkau kecil. Maka aku meneguhkan imanmu, keputusan dan pengakuan percayamu pada hari ini di hadapan Allah. Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Kiranya meneguhkan imanmu, menjadikan hidupmu berarti bagi Allah dan bagi manusia. Engkau berbuah banyak sehingga banyak orang juga boleh mengenal Yesus melalui hidupmu. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Untuk para orang tua yang anak-anaknya dibaptis, yang baptis dewasa dan yang sudah CD juga, silakan untuk semua ke depan. Silakan untuk ke depan. Kita nyanyi haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Boleh menghadap ke jemaat. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Yang hadir boleh semuanya berdiri. Kita sama-sama berikan aplaus, kita menyambut mereka. Menyambut mereka masuk di dalam satu keluarga Allah di dalam GKI Gading Serpong. Sekarang mereka menjadi anggota jemaat. Mari kita sambut, kita dukung, kita doakan dan kita bersama-sama melayani Tuhan. Ya, Tuhan Yesus dipermuliakan. Silakan duduk semua. Acara ibadah kita lanjutkan kembali. Ya, kita lanjutkan ibadah kita Bapak Ibu. Tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk mengembalikan berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Bapak Ibu bisa scan barcode ataupun dari TV Bapak Ibu ada barcode, bisa scan dari sana. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan lagu KPPK 145, Jangan Sedih dan Kecewa. Jangan sedih dan kecewa,
kesusahan, Tuhan kan menolongmu. Bersandarlah kepadanya, dalam susah dan menghilang, bersandarlah padanya. Dan berat menimpamu, hidupmu tak berharap, pandanglah kemuliaannya, agaknya menuntutmu. Janganlah kau tawar hati, walau dalam kesusahan, Tuhan kan menolongmu. Bersandarlah kepadanya, dalam susah pun pujilah, bersandarlah padanya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan bait ketiga. Jangan sedih dan kecewa, sandarlah kepadanya, tinggal di dalam kasih-Nya, anugerahnya limpahlah. Janganlah kau tawar hati, walau dalam kesusahan, Tuhan kan menolongmu. Bersandarlah kepadanya, dalam susah pun pujilah, bersandarlah padanya. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami surga, terima kasih sekali lagi Tuhan telah mengingatkan kami melalui firman Tuhan. Terima kasih kami boleh mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan, dan juga ampuni kami seringkali kami tidak menjadi saksi Tuhan. Tuhan berkati supaya kami juga boleh menjadi saksi Tuhan di mana Tuhan telah menempatkan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang telah kami bawa di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati supaya persembahan ini juga boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Tuhan berkati juga pengelola uang-uang ini supaya boleh digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Berita penggembalakan, silakan duduk Bapak Ibu. Berita penggembalaan oleh Pendeta Martin, silakan. Baik, saudara, beberapa hal yang kiranya juga kita boleh sama-sama perhatikan, ya. Kita akan menuju kepada minggu yang keempat, ya, pada bulan April ini. Dan minggu depan, saya juga mengajak kita semua bisa sama-sama kembali datang beribadah. Kita akan belajar mengenai satu catatan Alkitab yang pasti akan terus menjadi pembelajaran bagi kita orang percaya sepanjang masa, yaitu Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Gabriel, ya, dalam rangka pertukaran mimbar gembala. Baik, demikian. Kemudian, saudara sudah mulai boleh saudara kembali mengambil roti dan anggur, ya, dalam mempersiapkan untuk kita sama-sama kembali melakukan perjamuan kudus pada awal Mei, tanggal 2 Mei mendatang, ya, di dalam 3 kali ibadah live streaming. Demikian. Kemudian saudara, kebaktian doa hari Rabu ini dalam rangka Hari Kartini, ya, kita akan membahas satu topik yang berkaitan dengan Hari Kartini mengenai peran wanita, ya. Maka saudara juga mari kita kembali bisa bergabung di dalam ibadah doa yang kita juga siarkan secara live streaming, ya, melalui channel YouTube gereja pada hari Rabu jam 7 malam. Masih ada 3 PKK yang akan melaksanakan pertemuan kelompok
pada minggu ke depan ini, yaitu PKK Yohanes 1, 2 dan Kisah Para Rasul. Kemudian ini malam nanti ya, jam 7. Kemudian PKK Lukas ya yang terakhir. Ya, saudara yang bergabung di dalam wilayah Yohanes, Kisah Rasul dan Lukas ya, jangan sampai lewatkan ya untuk bersekutu bersama di dalam PKK. Baik, saudara, saya juga menyampaikan satu ajakan kepada seluruh jemaat untuk boleh bergabung di dalam satu acara spesial di dalam bulan Mei, yaitu tanggal 1 Mei kita akan mengadakan gathering bersama-sama seluruh jemaat ya. Saudara yang sudah ikut selama ini di dalam persekutuan kelompok kecil maupun saudara yang belum, saudara juga boleh bergabung ya melalui Zoom. Kita bersama-sama menikmati persekutuan, ada games yang kita akan adakan ya melalui Zoom pada hari Sabtu jam 17 atau jam 5 sore. Kemudian saudara hari Minggunya, khususnya di dalam kebaktian yang kedua, kita akan melaksanakan ibadah syukur. Saudara, 7 tahun Tuhan sudah menyertai kelompok-kelompok kecil yang ada di tengah-tengah gereja sebagai satu wadah kita untuk sama-sama bisa terus bertumbuh ya, dan terus saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi saudara, saya mengajak kita untuk bisa sama-sama ya bergabung di dalam 2 event ini. Kemudian saudara, selanjutnya ya. Ya, dengan mengambil tema bertumbuh bersama-sama dalam masa-masa yang tidak mudah ini, kiranya iman kita, kerohanian kita tetap boleh terus bertumbuh dan kita bersama-sama bertumbuh. Itulah yang menjadi tema ya PKK, HUT PKK yang ke-7. Saudara, Saudara Erik dan Saudari Junike Kristiana Susanto akan diberkati pada hari Rabu tanggal 21 April. Ya, mari kita doakan supaya Tuhan juga memberkati pasangan ini menjadi keluarga yang hidup ya senantiasa mengasihi Tuhan. Mohon dukungan doa dari seluruh jemaat sekalian. Baik, saudara, ya silakan. Saya termasuk orang yang sulit untuk membangun kebiasaan yang baik. Justru pengalaman mengikuti kedua program 40 Days yang telah dilakukan di gereja menjadi pengalaman yang sangat berharga karena melalui kedua program ini Tuhan mengajarkan saya lagi mengenai konsistensi dalam disiplin rohani, baik dalam hal membaca dan merenungkan firman Tuhan maupun dalam hal berdoa. Saya juga bersyukur ada teman-teman PKK yang saling menguatkan untuk tetap semangat dalam melakukan disiplin rohani selama 40 hari ke depannya. Karena itu saya mengajak kita semua untuk mengikuti program 40 Days of Gospel yang dilakukan tahun ini. Pertama-tama untuk melatih kedisiplinan rohani sehingga kita bisa lebih bertumbuh lagi. Dan khususnya kali ini kita juga dapat belajar memahami dan meresapi lebih dalam tentang Injil, yaitu kabar baik, kabar sukacita dari Tuhan bagi kita semua. Betapa kasih Tuhan yang begitu besar menyelamatkan kita orang yang berdosa. Ini akan menjadi dorongan dalam kehidupan rohani kita untuk terus mengasihi Tuhan dan bersaksi bagi dunia ini. Terima kasih.
40 Days adalah program gereja di mana diadakan selama 40 hari. Di dalam 40 hari itu kita ada yang namanya jurnal. Nah, setelah kita mengerjakan jurnal, kita juga bisa saling sharing mengenai jurnal yang telah kita kerjakan di dalam kelompok kecil yang telah disediakan. Untuk berkat banyak sih saya dapatin, termasuk salah satunya adalah disiplin untuk bisa lanjutin ibadah kita dari itu di devosi, dan juga dapat lebih mengenal dalam firman dan juga lebih mengenal lagi dalam Tuhan Yesus kita. Ayo Om dan Tante, teman-teman semua, mari kita ikut 40 Days of Gospel. Nantikan segera. Baik, ini adalah tayangan yang pertama mengenai program utama kita pada tahun ini yang kita akan laksanakan bersama-sama, 40 Days of Gospel. Saudara, pembukaan pendaftaran itu dari kemarin, jadi mulai saat ini kita buka pendaftaran selama 1 bulan ke depan. Saya mendorong seluruh jemaat GKY Gading Serpong, saudara, daftarkan diri saudara segera. Saudara bisa menghubungi pemimpin kelompok, saudara. Kalau saudara bergabung di kelompok kecil, saudara bisa menghubungi telepon gereja. Kalau saudara belum bergabung di dalam kelompok kecil, itu saudara bisa menghubungi, ada nomor-nomor telepon yang ada di layar saudara. Ya, ada Pak Feki, Ibu Hera, Ibu Swani, dan Saudari Lea, panitia dari 40 Days of Gospel. Saudara bisa kontak mereka, atau saudara mau mendaftar melalui QR Code, ya, atau ada link pendaftaran yang disediakan, silakan. Saudara pakai waktu selama 1 bulan ini, saudara segera, jangan tunda untuk mendaftar. Ya, manfaat rohani akan limpah, ya, kita bisa sama-sama dapatkan melalui hal ini. Baik, saudara, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya apakah masih ada? Sudah. Baik ya, kita masuk dalam doa syafaat, kita bangkit berdiri. Mari kita satu hati di dalam doa syafaat. Kami bersyukur karena Tuhan memelihara kami sampai pada hari ini di dalam segala kondisi dan keadaan. Kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang mengalami musibah dan bencana. Mereka kehilangan harta benda, tempat tinggal, bahkan sanak keluarga. Mereka-mereka yang ada di tempat-tempat pengungsian, di NTT dan NTB. Kami berdoa untuk mereka, Tuhan pimpin mereka, kuatkan supaya mereka bisa melanjutkan hidup mereka kembali dengan anugerah-Mu. Dan segala upaya pertolongan dan bantuan boleh disalurkan dan boleh dirasakan. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang dalam masa-masa pandemi ini juga mengalami banyak pergumulan dan kesulitan, termasuk di tengah-tengah jemaat, ya Tuhan. Baik masalah perekonomian, masalah keluarga, atau masalah hubungan antar relasi pribadi. Hamba berdoa, Tuhan tuntunlah supaya kami terus hanya boleh bersandar kepadamu, dan boleh mendapatkan kekuatan yang baru dari-Mu, damai sejahtera daripadamu yang Engkau boleh limpahkan, yang boleh memberi kekuatan kepada kami untuk menghadapi kesulitan tantangan yang ada. Kami menyerahkan pemerintah dan bangsa kami Indonesia, lindungi dari segala yang jahat, pimpin dan berkati Presiden, seluruh jajaran pemerintah di dalam segala hal yang baik yang dikerjakan pada saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa.
Jemaat, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih yang tidak pernah berkesudahan dari Bapa, sumber segala berkat, damai sejahtera, dan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan pendampingan dan penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan menjadikan hidup saudara saksi bagi nama Yesus hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai, doa teduh, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, mari kita mau kembalikan rasa syukur kita. Tuhan sudah memimpin ibadah kita pada pagi hari dari awal